Oke, bismillah. Di sini kita sedikit menjelaskan ya. Oke, di video terakhir ini kita akan mengubah tampilan ya. Sebelumnya jadi biasa aja, terus jadi seperti ini, jadi kotak-kotak. Di sini kita pakai frameworknya, pakai Flowlet. Frameworknya kita pakai Flowbit. Ya, dari tampilan depan kita pakai Flowbit. Terus dikasih short juga. Terus untuk gambar ini kita bisa ganti terserah ya. Sebenarnya awalnya bukan gini gambarnya, gambar orang gitu kan. Warna juga bisa kita ganti. Terus ini juga dikasih warna. Ketika kita klik tet, dia akan masuk ke room. Nah, seperti ini. Baiknya juga kita nanti kasih, ketika dia klik namanya maka dia from-nya ke nama semua, dan di atas ini juga udah tertulis, sudah terdaftar namanya. Terus search ini juga udah berguna ya, udah bisa, udah berfungsi. Ini misalnya kita tulis judul ini, kita cari, nah dia muncul sendiri di sini seperti itu. Dan sini datanya udah semua udah masuk. PT Apriam Labastas seperti itu. Di sini kita juga ada nomor-nomornya, dan ini juga ketika kita klik di sini kan menggeser ke halaman setelahnya. Dan sini kita kasih 9 frame, 9 tempat, 9 tulisan. Dan ini juga kita bisa kecil besarin. Ketika kita large dia akan 1 doang ya. Terus kita medium dia akan ini seperti inilah. Ketika dia besar dia akan menjadi 3. Oke, untuk awal-awal kalian bisa ke kategori dulu ya. Kategori nggak ada diubah. Terus kalian ke post. Nah, di post ini banyak yang diubah. Untuk ini juga author kalian bisa kasih bilang setelah ini kemarin udah ya. Terus ini juga, ini baru nih, polyfunction, scope filter, build query array, filters void. Terus bawahnya query ini untuk search-nya ini. Filter search false, vn query search, terus $query where, title, like, percent, sort, percent. Selanjutnya query when, ini untuk search-nya, kategori sama author. Ketika dia cari kategorinya dia akan muncul, ketika dia cari autornya atau username dia akan muncul di nama. Coba ya, saya belum nyoba yang namanya. Salah.
Oh, not font. Belum berarti. Kategori VNQuery where has kategori VNQuery query slug. Yang kategori sama author sama ya, cuma diganti doang kategori author. Sini kita ke user. Nah, di sini ini kalian bisa tambahin as many post si author ID. Oh ya, kalau misalnya ada tanda merah misalnya nih, ini postnya ada garis merahnya, kalian bisa klik di sini, tek, terus Ctrl Alt I. Nah, nanti dia esensinya keluar. Ini use-nya ini keluaran. Tinggal kalian pilih. Di model udah ya, udah semua di model. Kemudian kita ke config, nggak ada, berarti upload semua. Config ada. Nah, kita ke database. Database kita ada kategori factory. Nah, kategori factory kita buat seperti ini. Name fake NQ word range 1,2 true, terus return name $name slug str slug name. Terus ke post factory, sini kalian ada title fake sentence, bukan judul, return title slug. Ini sebenarnya bisa dihapus. Slug str slug title fake NQ number between 1 sampai 10.000. X curve fake sentence 20, body fake paragraph 5 true, author user. Ini buat database nya Victory. Terus di usernya ini buat namanya, name fake name, username unique username, email fake unique, save email save pakai F. Terus kemudian email, score verified, score add now, password static, total password hash make password remember token random 10. Kemudian verification unverified. Nah, ini yang gagal, from designer array attributes email null, dia keluarnya kan null. Kategori sudah ke migration. Ini diubah ya, drop access user enggak kayak. Nah, di sini coba sama yang kemarin. Kemudian delete Teams Niq string frag author kategori ID. Kategori ini yang tadi post table, ini kategori stable. String name slug Niq set, terus ini scam drop kategoris. Kemudian ke seeder, kategori seeder. Nah, di sini kalian bisa tambah ini itu buat kategorinya ya.
Nah ini data stroke, ini namanya kategori stroke. Jadi stroke sama name disamain, cuma di sini dikasih strip. Terus ini name-nya itu bisa pakai huruf awalnya depan, awalnya besar, awalnya depan. Colornya yang web programming merah, yang US green. Kita bisa lihat ya, yang programming merah, UX green. Terus yang data stroke, wah ini lupa, belum diubah. Nggak apa lah, perlu kayak gini. First on create. Kenapa first on create? Ya kemarin udah jelasin, karena kalau create itu datanya numpuk. Jadi ketika kita ketikkan create itu datanya bertumpuk, jadi nggak bisa, gagal. Makanya pakai fresh or create. Ke database. Oke, ini database kita coba ubahnya ya. Dari yang pertama user Victory create 10 itu datanya acak ya, database-nya acak. Kemudian kita coba first, ini dia daftarkan diri sendiri ya. Jadi di sini terdaftar dirinya sendiri di user sini. Dia ada namanya sendiri situ. Kita juga bisa daftarin nama sendiri. Kayak tadi itu kan, example test, email. Terus ini juga, oh ini buat tadi sih. Terus ini slug, hampir sama kayak di awal, tapi kita simpelkan menjadi this call kategori seeder. Dia manggil kategori seedernya yang tadi, terus username seeder, username-nya post Victory dia bikin 100. Jadi ini nggak usah pakai PHP artisan tanker lagi, langsung taruh sini langsung jadi. Dia pengen Victory 100 recycle kategori all, user all, jadi langsung jadi tag langsung PHP artisan migrate. Jangan lupa kalau kalian mau mengubah database itu wajib kalian PHP artisan fresh. Oke. Kemudian user seedernya, ini tadi kan kita bikin nama username Irsad nama. Di sini terdaftar. Kok ya sih? Ini kan Isan nama Irsad, ID, tanggalnya udah ada semua, waktu-waktunya juga. Irsad kayak gitu. Victory 5 create. Ini acak. Tetapi sudah ke view. Ini baru yang kita banyak banget diubah, banyak. Header blade nggak diubah. Komponen layout, untuk layout ini kalian bisa lihat ya, ada yang diubah. Dari feed treasure itu ditambahin, ini ditambah, itu doang sih kayak. Navlink oh ya, navbarnya kalau misalnya fotonya kalian mau ganti ya ini diganti sendiri ya. Kalau cari-cari lah, dan untuk nama-namanya ya itu paling atas namanya navbar, navigation bar, ini navbar. Terus ini namanya header, kalau paling bawah namanya footer, tengah ini ya body. Ya intinya itu. Vendor ini apa? Vendor ini awalnya kan nggak ada, kita panggil pakai vendor, pakai apa ya, lupa ya.
Oh ini apa ini apa ya, lupa ya. Oh ini buat download bawahnya, nanti kita jelasin. Vendor ini ya lupa saya downloadnya, nanti kita kalian. Nah, ini buat apa? Buat tampilan. Ada tailwind, ada bootstrap. Jadi tampilan di postnya ini kalian bisa ubah. Dia bot nggak ada ya, di kontak sama post. Di post ini paling banyak nih. Welcome masih sama. Di post ini kita ubah banyak banget nih. Wah, gimana ya caranya? Bacakan ya. Oh ya, untuk typography-nya kalian bisa ubah. Oh ini kalian bisa ambil dari sini. Nih. Flowbed, terus caranya flowbed. Newsletter, blogs, marketing, newsletter. Cari. Terus muncul ini. Tampilan ini buat search-nya. Ini ada CSS nya juga, tapi kita CSS nya ini nggak ambil semuanya ya, hanya ya semua, tapi ya semuanya sih nanti, tapi nggak semuanya kita ambil semua. Maksudnya ketika kita nganu itu nggak ambil semua, kita pilih intinya loh, template-nya. Jadi nggak selalu kita ambil semuanya, yang diperlukan saja. Kalian bisa ubah main class PT 8 PB 16 like V2 PT LG PT 16 LG PB 24 background white, terus PG white, dark PG. Nah gini ketika dia dark mode, terus anti aliased, terus div class flex justivity between px4 mx auto max with screen XL ukurannya itu, artikel mx kalian baca sendiri. Saya terus header class mb not format of a pictorial undercast flex item center may not italic div class. Ini fotonya, foto di itunya ya, format custom faktor post author name, dari post terus author name, ini buat nama nih. Nama, jadi dia udah terdaftar di database-nya, nama-namanya itu. Pas author surname, post text kedai ini 50 teks 100 MB. Jangan sampai salah nih ya. Ini buat apa ini? Post create at. Nah ini buat waktunya, yang kemarin sudah dijelasin ya, performance itu yang detik dia tuh.
jadi kapan kita update ya dia update 1 detik yang lalu kayak gitu, jadi ini bertambah. Kategori text loop color primary 200. Di sini sebenarnya primary ini nggak berlaku ya, soalnya primary ini bahasa Bootstrap, primary itu biru, tapi kalau di sini nggak berlaku. Makanya kalau emang kalian kurang serak, kalian ganti aja. Text wet pasti itu. Itu di post nih paling banyak banget nih yang diubah-ubah nih. Di sini di post ini tuh kita ambil template sama kita ambil dari sini. Nah ini di blog publisher, blog templates. Nah ini tuh blog template. Makanya jadi kotak-kotak kayak gini tuh ya dari template ini, tapi kita juga diubah-ubah, banyak banget diubah-ubahnya. Difficult PY class MX entry from if request kategori input hidden. Nah ini tuh ya tadi di seeder apa di mana tadi tuh yang kategori sama author. Bukan sih. Berarti di model. Kategori sama author. Nih. If and if, ketika kalian terus if di sini harus ada n-nya. Dia ambilkan request getter, request author. Nah, terus item set sm flag space y kosong relatif full email, labelnya for email, text ini dari template semua, email address. Ini enggak kita ubah ya, kita ubah. Ini kita ubah presentnya dari search for article, kasih tips search, td search, name search, active off, auto complete off. Jadi ini tuh ketika kita ketik search-nya tadi itu, jadi nggak search-nya itu nggak save apa yang kita udah tulis. Jadi langsung sebenarnya kan ada kayak kotakan gini, kayak data-data sebelumnya kita nulis apa gitu kan, kita nonaktifkan auto complete off. Dan di sini bordernya tadi kan saya ubah dark complete text primary blue kan, nama ini kita ganti. Di search-nya ini kan semuanya abu-abu, terus BG nya kita ubah jadi blue. Button setelah itu kita ke sport links. Nah ini penting banget nih, itu buat
Ini buat apa namanya, halaman kita kasih atas sama bawah, makanya halamannya ada atas biar ketika kita udah sampai bawah kan nggak ke atas dulu baru langsung. Nah, ini juga kita pakai template ya, pakai template pemari tadi. Nah, templatenya dari di awal. Nanti kita kasih tahu cara download blognya gimana. Ini ada. Nah, kita ini dari kelas M Fore Grade Goal LG Grade School 3 for else artikel post kategori slide, post kategori color, page 100, text gray, 800, text SS. Terus kita ubah post kategori name span. Ini waktunya ya. Ini itu buat halaman ketika kita masuk ke ininya, forumnya. Ini ketika kita masuk sini. Nah, ini. Jadi lamannya ini. Ini ada template-nya ya, tapi nggak tahu ya. Lupa lagi. Kasih terakhirnya atas, paling atas nih empty. Oh bukan. Oh iya sih, ini sih empty. Nah, ini ketika kita search. Nah, makanya kalau nggak ketemu artikelnya, dia akan punya artikel not found, empty. Seperti itu. Iya, ini ada template-nya nih, lupa aku template-nya di mana. User form ya, di atas pakai titelnya diambil. Body 150, President Center, pas nama author altnya diganti, terus ini juga diganti pas ini gak diganti, sama dikasih ini, terus bawahnya juga udah view. Kita ke web. Nah, ini web. Dari ini juga mencoba post with author kategori, cuma disini taruh ribet, disimpelkan, return post title blog post pinned with query string. Ini nih yang buat apa namanya, buat halaman itu yang kesan. Oke, ini terlalu ribet. Bukan, ini bukan terlalu ribet, ini beda. Kita nonaktifin searchnya, kita pakai yang ini. Terus ini juga pengidenya. Pengidenya itu kan yang halaman yang kotak-kotak nomor doang tuh. Nah, ini
Tapi kalau ada yang simple, dia lebih kayak gini, next preview gitu doang. Itu pakainya simple simple paginate kayak gitu. Di sini juga kita post return view post title single post root author name vector function ini kita coba tadi terus kita pakai yang lebih enak, title counts user post article by. Ini yang tadi ini yang artikel by itu yang kemarin. Kategori look tambahi kategori apa sama ini ada kayak gitu. Terus di sini kita juga kemana ya, Tailwind. Misalnya kalian udah download Tailwind tapi nggak bisa ditaruh Tailwind. Kalau mau misalnya kalian mau download Tailwind nih, ini ada caranya. Kalian klik aja di Google Tailwind, terus kalian instalisasi itu ada. Kalau misalnya gagal, itu kan yang versi baru toh, beda dari versi lama cara downloadnya. Kalau ada versi baru itu sebenarnya itu lebih simple, tinggal kalian masukin aja ke Azure-nya si CSS Scap. Dia tinggal masukin doang di sini. Dia mau masukin Tailwind, vendor Laravel form, kayak gitu. Sebenarnya itu kayak gitu. Terus CS-nya juga, up CS-nya, hapus trap, kayak gitu. Terus yang gini-gini tuh yang lama, tapi karena emang contohnya kayak gitu ya udah kita samain. Kalian bisa tulis sendiri aja di sini di sininya forum sini, kalian ketik file tailwind just config. Di sini kalian bisa tulis. Kalau pakai CSS berarti kalau pakai config berarti di view-nya kalian harus kasih juga ya, kasih pemanggilnya CSS. Mana ya? Tadi aja sih di situ doang sih. Di sini nggak ada. Nih di floppy dokumen typography. Kalau misalnya kalian mau di sini doang. Terus di sini itu kan ini yang CSS tadi itu, yang Tailwind tadi itu, yang di yang di Flowbit tadi kan, masukin semua Tailwindnya nih, tapi nggak semuanya juga sih. Coba CSS for default dark mode class. Ini juga dimasukin, ini penting nih. Kalau yang Tailwind lama kan masukinnya di sini, tapi yang baru di CSS tadi. Kayak gini, jadi kayak masukin 2 kali gitu. Masukin font family, kayak gini, masukin template tadi, terus colornya juga. Terus ini ada plugin required fallback. Ini harus samain sama yang ada di database di Migrate kalau nggak salah. Ini harus samain. Kalau misalnya dia awalnya red, ya dia harus samain isinya red 100% buat background kayak gitu. Nih fade-nya juga, nih kalian bisa
Terus cara download ini terakhir kasih Tailwind CSS nya Tailwind CSS ini tuh di Flowbit-nya itu kalian install get started. Kalau kalian udah download npm gak usah ini. Langsung di plugin kalian taruh ini tadi kan udah kan. Taruh terminalnya itu mana ya? Kalau dalam npm nggak usah, ini langsung ke sini. Script beda dari yang ini yang versi baru. Ya bersama sih kayak yang tadi contohkan itu, tinggal dimasukin doang di tailwind-nya, terus di CSS itu. Ini linknya kalau pakai CDN juga, ini linknya dimasukin ke body, ini head tag, ini body element. Kalau include transcript dimasukin ke body, ini CSS Flowbit. Kalau masukin satu-satu ini plugin import, ini yang kalian masukin CSS tuh. Udah gitu simpel. Yang baru dari yang lama itu yang yang versi lama itu yang harus masukin. Jangan lupa kalau mau jalani webnya harus nyalain npm run dev sama ppr artisan save, baru kalian bisa. Itu selebihnya review dari saya. Oke, kita review sebentar lagi ya. Data scout. Nah, ketika kita klik data scout-nya, artikelnya, nah di sini sama semua. Data scout sama-sama. Database-nya. Ketika kita tulis ini blockback, ganti blockback, terus ini single post, dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.